Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran agama Islam untuk kelas 12. Kali ini kita akan mempelajari tentang saling menasihati dengan santun, yang mana kita akan mempelajari Al-Quran Surah Luqman Surah ke-31 ayat 13 sampai 14. Pertama-tama mari kita baca surah Luqman ini. Boleh diikuti atau boleh dengarkan dulu Ibu, nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang kita baca dulu terjemah secara globalnya. Artinya yaitu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu." Nah, itu terjemah secara global. Sekarang kita terjemahkan secara per kata. Wa idh qala, wa idh dan ketika, qala berkata, Luqman libnihi kepada anaknya, wahwa dan dia, ya'idhuhu menasihatinya, ya bunayya wahai anakku, la tusyrik billah janganlah kau menyekutukan Allah, atau musyrik ya, syirik. Inna syirka sesungguhnya syirik, la zulmun azim benar-benar kezaliman yang besar. Wa wassayna kami telah mewasiatkan al-insana kepada manusia biwalidayhi untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu yang mana ibu telah mengandung insan, mengandung manusia, ummuhu ibunya, wahnan dalam keadaan lemah, ala wahnin yang bertambah lemah. Artinya saking sangat lemahnya gitu ya, wahnan ala wahnin, lemah bertambah lemah. Wa fisaluhu dan menyapihnya fi amaini dalam waktu 2 tahun, anishkurli bersyukurlah kepadaku, walidaik dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir kepadaku al-masir tempat kembali. Nah, itu selanjutnya kita pelajari tajwidnya. Pertama,
wa iz qala, wa iz qala, sini ya ada kata qala, ini ada fathah setelah huruf fathah sebelum alif, mad tabi'i. Luqmanu, luknya ini qalqalah sugro yang karena ada di tengah-tengah kalimat. Jika ada di akhir disebut dengan qalqalah kubro. Luqman, ini maknya mad tabi'i. Libnihi nggak ada ya. Wahwa, dan dia. Ya'iduhu, tidak ada juga. Afan ya'iduhu, ini ternyata bentuknya seperti ini ya, dhammah yang terbalik. Itu disebut dengan mad silah qasirah. Ha dhamir, ini ada ha, didahului huruf berharokat. Nah, sebelumnya hurufnya berharokat dan diikuti huruf hidup selain hamzah. Nih ada huruf hidup selain hamzah di sini ya. Ini disebut mad silah qasirah, dibacanya 2 harokat. La sama ini lam tabi'i. Tusyrik billah, nggak ada di sini ya. La tusyrik billah. Inna syirka, innanya idgham. Innanya gunnah. Asyirka alif lam syamsiyah. La zulmun azim. La dulmun, tanwin bertemu dengan ain adalah izhar ya. Izhar dibacanya jelas. Wa wassaynal insana, ada alif lam. Alif lamnya alif lam qamariyah, dibaca jelas. Kemudian ada insana, nun mati bertemu dengan sin. Ini adalah ikhfa ausal. Biwa, wa-nya mad tabi'i. Lidaihi, biwalidai, dai, ada ya setelah harokat fathah itu madlin ya, huruf lin. Hamalathu ummuhu, tidak ada di sini. Mim bertasdidnya saja. Nun atau mim yang bertasdid disebut dengan gunnah. Wahnan ala, nih di sini wahnan ala, tanwin bertemu dengan ain, itu izhar ya, dibaca jelas. Ala wahni wa, tanwin bertemu dengan wa, disebut dengan idgham bigunnah atau idgham ma'al gunnah. Dimasukkan ya nin ke wa, niwa. Kemudian wa fisaluhu, sini sama hu-nya itu kalau di Al-Qur'an lain begini ya, dhammah terbalik, itu mad silah qasirah. Sama seperti yang tadi, ini yang yutuhu. Wa fisaluhu juga sama, dibacanya 2 harokat, panjangkan, karena sebelumnya ada huruf yang tidak mati itu berharokat, dan setelahnya huruf hidup selain hamzah. Oke, fi mad tabi'i, mad tabi'i, mai-nya huruf lin. Hanishkurli, li-nya sama mad tabi'i. Waliwa mad tabi'i. Lidai madlin. Ilayyal masir, ya bertasdidnya musyaddad. Al-masir alif lamnya dibaca jelas, qamariyah. Masir, ini yang terakhir mad arid li sukun. Al-masiru, karena di akhir kalimat dibaca sukun jadi ilayyal masir, mad arid li sukun. Baik, tajwidnya cukup. Selanjutnya yaitu isi kandungan. Ini bisa silahkan dipelajari juga di buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 12 SMK ya. Boleh dipelajari di situ lebih komplitnya. Isi kandungan pertama,
Melalui tutur kata yang santun dan menggunakan kalimat yang bijak, Luqman memberi nasihat kepada anaknya. Ya tadi ya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Nah di situ. Nah, memberi nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya, itu memberi nasihat dengan cara bijak akan membuahkan hasil yang positif. Pelajaran pertama tentang hidup adalah tauhid, akidah, dan keimanan. Tauhid itu tentang keesaan Allah ya, tentang kepercayaan kita terhadap Allah, Rasulullah, malaikat, dan lain-lain tentang keimanan. Di ayat yang tadi disebutkan la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Dan orang yang syirik itu disebutnya musyrik. Syirik itu yakni menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Meyakini bahwa ada sesuatu yang ada Tuhan atau sesuatu yang bisa disembah selain Allah. Seperti itu udah syirik besar ya. Adapun syirik kecil termasuk riya dan lain-lain, itu termasuk syirik kecil. Syirik asgor kalau menyekutukan Allah, contohnya percaya akan benda-benda keramat, cincin, contohnya pohon dan lain-lain, itu termasuk syirik kabir, syirik besar ya. Kemudian strategi dakwah atau pembelajaran pertama, lebih baik mengedepankan akidah dibanding fikih. Seperti yang tadi ya, Luqman kepada anaknya menasihati supaya tidak musyrik kepada Allah, tidak syirik kepada Allah. Perintah untuk berbuat baik atau ihsan kepada kedua orang tua. Ini terdapat dalam ayat ke-14, wa wassaynal insana biwalidayhi, itu kepada orang tuanya, hamalathu ummuhu, yang di situ orang tua atau ibu telah mengandungnya dalam keadaan payah, lemah gitu ya. Itu bukan berarti peran sang ayah mengabaikan peran sang ayah, karena sosok ayah adalah guru dan teladan bagi anaknya, sebagaimana dicontohkan oleh Luqman. Di dalam ayat tersebut dikatakan kita harus berbuat baik kepada ibu yang telah mengandungnya, akan tetapi disebutkan juga bahwa Luqman yang sedang menasihati anaknya, berarti di situ peran ayah sangatlah penting. Dia itu sebagai penasihat, ayahnya, pokoknya sosok segalanya ya buat anak. Selanjutnya perintah bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua, sebagaimana dalam ayat anishkurli wali walidaik. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuaku. Hilayyal masir, terakhir pendidikan anak harus sudah dimulai sejak dari keluarga atau rumah. Pentingnya memberi nasihat yang mampu yang menyentuh kalbu ya. Ini kurang kata ini. Menyentuh kalbu. Santun dalam bertutur kata, mendamaikan dan menenteramkan. Hindari memberi nasihat dengan wajah marah, memaksa, dan cara-cara yang menyebabkan orang lain semakin lari. Karena orang jika diberi nasihat pasti tidak mau seperti digurui gitu ya, wajahnya dengan memaksa dan lain-lain. Itu mereka biasanya malah menghindar, tapi coba kita dekati dengan cara yang lembut, bertutur kata yang baik, insya Allah nanti akan tersentuh hatinya. Dan kewajiban menasihati ini bukan hanya bapak kepada anaknya ataupun ibu kepada anaknya, tetapi kita selaku umat muslim kepada teman kita juga harus saling menasihati dalam kebaikan. Dan ada cara-cara dalam menasihati, diantaranya tidak terlalu sering dan lain-lain. Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Baik, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.